Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Kau dewi impian dalam genjang anganku, seindah pelangi sinar ayu rupawan, senyum menawan menghias hayalku di dalam kalbu asmara, pesona jiwa di dada. Semakin membara cinta api asmara, tergoda senyummu terukir dalam kalbu. Semakin indah terurai rambutmu di dalam kalbu asmara, pesona jiwa di dada. Kau ku puja dirimu Yuita, untuk sepanjang masa. Kau pembalut luka dalam hati yang hampa, kau bawa diriku terbang ke alam cinta. Semakin jauh menembus ke dalam, mengusik kalbu asmara, pesona jiwa di dada. Semakin membara cinta api asmara, tergoda senyummu terukir dalam kalbu. Semakin indah terurai rambutmu di dalam kalbu asmara, pesona jiwa di dada. Kau ku puja dirimu Yuita, untuk sepanjang masa. Kau pembalut luka dalam hati yang hampa, kau bawa diriku terbang ke alam cinta. Semakin jauh menembus ke dalam, mengusik kalbu asmara, pesona jiwa di dada. Asmara, pesona jiwa di dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Kipra Desa dimanapun Anda berada. Dengarkan Kipra Desa RRI Makassar. pertanian organik atau yang biasa kita kenal dengan pertanian sehat ramah lingkungan. Mulai dari proses budidayanya sampai panen itu tidak menggunakan bahan kimia apapun. Setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Tengah. Pro 1 RRI Makassar.
Desa Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Bersama Irsan Lipit menemani malam hari Anda. Dan di hari ini, hari Rabu 2 Februari 2022, spesial di Kipra Desa kali ini kita tengah bersama dengan narasumber kita pendengar, bersama dengan Bapak Sudirman Sulaiman SPMP. Beliau adalah seorang widyaswara ahli media Balai Diklat Kehutanan Kota Makassar. Dan bersama dengan Bapak kali ini kita akan membahas tentang pengamanan hutan masyarakat. Pengamanan hutan bersama masyarakat. Tentunya akan banyak bahan obrolan kita pada malam hari ini pendengar. Saya tentunya mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi lewat line telepon 0821 3333 9440. Sekali lagi Anda boleh berpartisipasi lewat line telepon 0821 3333 9440 atau berpartisipasi lewat live Facebook kami di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar dan juga live di YouTube kami di RRI Makassar. Anda bisa menyaksikan kami dan memberikan komentar secara live untuk bisa ditanyakan langsung kepada narasumber kami. Kalau begitu saya menyapa kepada Bapak Sudirman Sulaiman terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudirman Sultan, Pak. Sudirman Sultan. Saya yang salah berarti ya. Di sini apa bacanya? Atau saya yang salah baca? Oh, Irsan yang salah baca, Pak. Pak Sudirman Sultan. Mohon maaf, Pak. Irsan yang salah baca sepertinya. Pak, malam hari ini bersama dengan Irsan tentunya Bapak akan banyak mengajarkan kami tentang pengamanan hutan bersama masyarakat. Nah ini menarik karena menurut saya ternyata masyarakat itu berperan penting untuk bisa mengamankan hutan kita. Nah Pak, tentunya ngobrol-ngobrol tentang pengamanan hutan itu banyak materi yang harus disampaikan oleh Bapak Sudirman tentang bagaimana sebenarnya pengamanan hutan bersama dengan masyarakat ini. Kalau gitu saya persilakan untuk Pak Sudirman dulu untuk bisa membuka percakapan kita. Ya, terima kasih Pak Irsan atas kesempatannya. Berbahagia sekali ini bisa bersama-sama di gedung RRI Makassar ini ya. Jadi terkait dengan pengamanan hutan bersama masyarakat, jadi ketika kita berbicara mengenai pengamanan hutan, maka semua kegiatan yang terkait dengan upaya ya yang dilakukan oleh aparat yang terkait dengan kegiatan mengamankan hutan sendiri. Mulai dari kalau pengamanan hutan itu biasanya kita bagi menjadi 3 bentuk ya Pak Irsan ya. Jadi yang pertama itu kegiatan preemptif ya. Jadi kegiatan preemptif, preventif dan represif. Nah, kegiatan preemptif itu kegiatan untuk menciptakan kondisi di mana ya masyarakat itu tidak akan ada niat sama sekali untuk melakukan pengrusakan terhadap hutan kita ya. Jadi sedangkan kalau preemptif itu biasa saya istilahkan dengan kalau kita kan ada niat dan kesempatan ya. Jadi dua-duanya itu hilang ya. Jadi niat dan kesempatan sama sekali tidak ada. Jadi tercipta kondisi yang kondusif di dalam masyarakat itu ya. Sedangkan yang kedua itu pengamanan hutan yang sifatnya preventif ya. Kalau di penyakit kan lebih baik mencegah daripada mengobati ya, betul sekali. Jadi preventif itu sifatnya pencegahan. Jadi mungkin saja teman-teman polisi kehutanan yang melakukan tugas pengamanan hutan itu yang melakukan kegiatan preventif, masyarakat itu sudah ada atau ada pelaku yang niatnya sudah ada. Tapi karena kehadiran seorang petugas sehingga dia batal untuk melakukan niatnya untuk melakukan pengrusakan. Itu yang terkait dengan kegiatan preventif. Jadi N-nya ada, niatnya sudah ada, tapi kesempatannya yang dicegah. Sedangkan yang terakhir itu tahapan terkait dengan kegiatan represif. Saya sering menyampaikan bahwa kegiatan represif ini sebenarnya adalah kegiatan yang paling akhir ya, yang paling akhir dilakukan oleh seorang petugas di tingkat tapak ketika seseorang melakukan pelanggaran. Jadi kedua tahapan sebelumnya ini harus
ditempuh dulu ya, yang preemptif dengan preventif dulu ya. Iya. Nah, jadi tidak langsung ke represifnya. Iya. Peran masyarakat ini di mana sebenarnya ya? Masyarakat kan sebenarnya lebih utama menjaga hutan ya di tahapan preemptif dan preventifnya ya. Terutama di preemptif, penciptaan kondisi. Kenapa harus masyarakat, Pak Irsan? Iya. Ya. Karena masyarakatlah yang sehari-hari berada lebih dekat dengan kawasan hutan ya. Mungkin kalau petugas polisi kehutanan atau petugas pengamanan hutan lainnya itu kan waktu-waktu tertentu saja dia berada di kawasan hutan. Dia juga punya keluarga yang sewaktu-waktu tidak akan setiap saat ada di kawasan hutan. Sementara kalau misalnya di Sulsel ini luas kawasan hutan kita itu kalau tidak salah ya 2.700.000 hektar. Wow, besar. 2.700.000 hektar. Iya. Yang dijaga oleh Polhutnya kalau tidak salah itu 215 orang, Pak Irsan. Agak tidak seimbang, Pak ya. Jadi satu Polhut itu kalau dirasiokan, satu Polhut itu menjaga sekitar 10 ribuan ya, 10 ribuan hektar. 10 ribu hektar. Wow. Dan itu tidak akan sanggup ya. Betul. Iya. Kami pernah mengumpulkan polisi kehutanan yang melakukan tugas pengamanan hutan, bertanya kira-kira kemampuan dia untuk menjaga kawasan hutan itu seperti apa rasionya. Dia hanya mengatakan secara umum saya hanya mampu menjaga 500 hektar, itu pun dalam kondisi yang datar ya. Kalau kawasan hutan kan mana ada datar ya. Betul sekali. Seperti itu. Sehingga memang dibutuhkan peran masyarakat ya di dalam mendukung pengamanan hutan ini ya. Jadi kalau tidak ada dukungan dari masyarakat di dalam kegiatan pengamanan hutan, ya akan setengah mati polusi kehutanan, dan mungkin saja akan hutan kita akan semakin hari semakin rusak. Nah, seperti itu. Nah, Pak, pengamanan itu tadi dilibatkan masyarakat. Menarik karena memang jumlah polisi hutan sendiri yang hanya 200-an, sedangkan kita punya sampai puluhan ribu lahan hutan yang memang harus dijaga. Pak, yang menarik adalah masyarakat yang bisa terlibat. Bagaimana akhirnya masyarakat bisa terlibat dalam prosesnya? Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat agar bisa berpartisipasi, Pak? Iya. Jadi ini memang peran petugas di tingkat tapak ya untuk melibatkan masyarakat ya. Jadi dia harus terus-menerus menyampaikan, menyadarkan masyarakat agar dia mau berpartisipasi di dalam pengamanan hutan ya. Jadi kita bisa melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama yang didengar ya, yang didengar sehingga kalau kita menggunakan tokoh-tokoh masyarakat ya mungkin pengaruhnya lebih kuat ya. Nah, di samping itu sekarang itu terkait dengan preemptifnya ya. Tapi kalau terkait dengan preventifnya ada aturan Permen LHK 56 tahun 2014 terkait dengan masyarakat mitra Polhut ya. Jadi masyarakat mitra Polhut ini membantu polisi kehutanan ya. Jadi untuk menutupi kekurangan itu membantu polisi kehutanan di dalam melaksanakan tugas-tugasnya ya. Iya. Pernah kejadian Pak Irsan. Malah masyarakat mitra Polhut ini kan kadang lebih berani ya. Berani karena kan dia yang merasakan dampaknya. Kalau misalnya hutan di sekitar dia rusak kan, dia yang merasakan misalnya banjirnya apanya kan. Dampak awalnya mereka yang akan pertama rasakan. Iya Pak Irsan. Jadi itulah dibangkitkan seperti itu sehingga memang dengan adanya masyarakat mitra Polhut ini sangat membantu ya. Malah ada di mana ya kemarin ya, informasinya ada di Kabupaten Takalar kalau tidak salah ya. Masyarakat mitra Polhutnya itu berani sekali Pak Irsan. Dia yang langsung yang turun tangan ya. Luar biasa. Melakukan penangkapan terhadap pelaku-pelaku. Nah, Pak, itu dari segi preventif dan represifnya. Jadi masyarakat itu bisa dilibatkan. Tapi saya selalu mengatakan bahwa represif itu adalah tahapan akhir Pak Irsan ya. Bukan satu-satunya, bukan tujuan utama, tetapi bagaimana kita meningkatkan penyadaran masyarakat akan sadar terkait dengan pentingnya menjaga
hutan itu sendiri. Betul sekali. Nah Pak, ngomong-ngomong tentang pengamanan, tentunya ada kejahatan-kejahatan yang dilakukan di hutan. Nah tapi kebanyakan dari masyarakat belum mengetahui sebenarnya kejahatan di hutan itu seperti apa. Selama ini kalau Irsan pribadi yang mengetahui penebangan liar itu jelas sekali. Salah satu bentuk kejahatan yang terjadi dalam hutan. Sebenarnya ada lagi tidak sih Pak salah satu bentuk kejahatan di hutan selain penebangan liar? Kalau selain penebangan liar kan ada ya. Jadi kita kan juga ada satwa yang dilindungi. Jadi kan kalau hutan itu kan seperti kita lah manusia Pak Irsan ya. Ada manusia kan punya rumah. Ya. Rumah itu ada orangnya. Nah, hutan juga seperti itu. Hutan juga ada satwa-satwa di situ ya. Jadi ketika selain rumahnya, selain pohonnya, satwa juga ada satwa yang dilindungi yang sifatnya endemik di suatu wilayah itu dilindungi. Jadi peredarannya pun itu di punya kuota-kuota tertentu untuk yang dilindungi itu Pak Irsan. Makanya biasa juga polisi kehutanan selain jumlahnya sedikit, dia juga mengawasi peredaran seperti itu Pak Irsan. Jadi kan bisa bayangkan dia sudah di kawasan hutan menjaga juga yang peredarannya. Betul. Nah, kalau misalnya polhut yang ada di kawasan konservasi ya, kalau misalnya Pak Irsan pernah ke bandara kan? Nah, kalau bertemu dengan polhut kan ada polhut juga di bandara Pak Irsan. Untuk memeriksa satwa-satwa dilindungi. Yang diselundupkan atau apa ya, seperti itu. Jadi memang ya banyak sih terkait dengan itu. Selain itu misalnya pembukaan lahan yang tidak sesuai dengan prosedur ya seperti itu. Ternyata membuka lahan tanpa prosedur itu juga salah satu bentuk kejahatan hutan. Iya Pak Irsan. Kalau misalnya dibuka ya tanpa izin yang benar. Kalau sudah ada izin kan mungkin sudah ada kajian-kajian tersendiri terkait dengan perizinannya ya. Ya. Sehingga pasti petugas kehutanan atau misalnya lembaga yang memiliki wewenang untuk memberikan memberikan izin itu sudah melalui prosedur-prosedur yang benar. Tapi kalau tidak ada izin ya pasti sangat merusak. Bagaimana dengan memanfaatkan memanfaatkan lahan kehutanan? Misalnya sebagai masyarakat yang tinggal di sekitar hutan memanfaatkan lahan tapi tidak memiliki izin, itu boleh nggak sih Pak sebenarnya? Nah, itu yang tidak boleh Pak. Itu nggak boleh. Walaupun kita tidak membuka lahan dalam artian tidak menebang. Misalnya menanam tanaman-tanaman di sela-sela pohon untuk dijadikan bahan berkebun, itu boleh atau tidak Pak? Ada prosedurnya ya. Ada prosedur kembali. Jadi prosedurnya itu pemanfaatan. Ada prosedur namanya prosedur pemanfaatan hasil hutan. Kalau misalnya hasil hutannya yang ingin dimanfaatkan, ada. Kalau arealnya ada prosedur pemanfaatan kawasan hutan. Dan saat ini kan banyak permasalahan juga di kawasan hutan kita. Mungkin ada yang sudah melakukan pengolahan seperti itu. Sekarang pemerintah kan lebih bijak ya dibanding dengan saya dulu polisi kehutanan Pak Irsan. Alumni alumni polisi kehutanan. Jadi, pada dulu itu kan eranya semuanya tidak boleh ya. Nah, sekarang pemerintah kan lebih lunak sebenarnya terkait dengan kawasan hutan ini ya. Karena mungkin pemerintah mulai sadar bahwa masyarakat itu gembongnya ya. Jadi ketika kita mengatakan kan masyarakat sering bilang, ya bagaimana kami tidak merambah, kami tidak punya penghasilan yang tetap. Betul. Kami tergantung sekali dengan kawasan hutan. Iya, betul. Akhirnya ada prosedur-prosedur yang dibuka. Sekarang ada program misalnya banyak program-program di dalam perhutanan sosial misalnya yang mengakomodir, tapi itu memang jangan sampai kita kebablasan Pak Irsan ya. Jadi saya selalu mengatakan adanya program pun itu sebenarnya harus diawasi oleh masyarakat itu sendiri. Jadi makanya saya mengangkat tema itu pengamanan hutan bersama masyarakat. Jadi program pemerintah pun ya harus diawasi oleh masyarakat loh. Kenapa harus diawasi oleh masyarakat? Karena dengan adanya program itu kan sebenarnya tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Betul Apakah sekali, program Pak. itu memang sudah menyentuh masyarakat? Jangan sampai masyarakat pendatang malah. Itu jangan sampai malah ada industri-industri besar dalam situ yang memanfaatkan itu. Jadi saya selalu mengatakan ya, memang pengamanan hutan bersama masyarakat itu penting.
Karena kalau dia yang akan merasakan ada program yang masuk, programnya sebenarnya untuk dia, tapi ternyata dimanfaatkan oleh pihak lain. Jadi masyarakat itu memang harus lebih berperanlah di dalam pengamanan hutan itu dibanding dengan petugasnya sendiri. Malah petugas sendiri sekarang dengan adanya akan ragu-ragu sekarang nangkap, Pak. Ragu-ragunya kenapa? Karena kan sekarang aturannya kan lebih longgar. Lebih longgar, betul. Sehingga ketika serba salah kan, jadi betul. Memang yang harus strong di lapangan itu harusnya masyarakat. Jadi petugas yang di tingkat tapak itu perlu membuat strategi bagaimana supaya masyarakat itu lebih dominan di dalam mengamankan hutan. Tentu saja perlu pendekatan khusus ya Pak. Betul sekali. Nah Pak, bagaimana dengan memanfaatkan hasil hutan itu sendiri selain menebang nih Pak ya? Karena kan kita tahu dalam hutan kadang banyak tumbuhan-tumbuhan yang memang bisa dikonsumsi. Banyak tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh secara liar karena dibawa oleh hewan-hewan endemik yang ada di sana dan akhirnya bisa dikonsumsi oleh masyarakat sekitar hutan. Apakah itu diperbolehkan untuk bisa dikonsumsi untuk masyarakat sekitar hutan Pak? Contohnya apa Pak Irsan? Mungkin kayak tumbuhan-tumbuhan kayak rotan misalnya, kalau ada dalam hutan kan ada buah rotan yang bisa dikonsumsi. Terus kalau misalnya rotan sendiri yang tumbuh di hutan secara liar, apakah itu boleh dimanfaatkan oleh masyarakat atau tidak? Semuanya harus melalui prosedur. Semuanya harus ada prosedurnya. Oke, lebih jelas kalau begitu ya. Kalau di dalam kawasan hutan. Jadi memang harus dibedakan ya kawasan hutan dengan hutan ya. Jadi kalau misalnya ke kantor hutan itu ya semua yang berpohon. Semua yang berpohon, ya betul. Itu bisa dibilang hutan. Ya. Tapi kalau kawasan hutan, areal tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan hutan. Jadi areal tertentu ditetapkan. Jadi mungkin saja nanti ketika kita ke lapangan, banyak arealnya sebenarnya areal tidak berhutan, tapi masih status kawasan hutan. Kawasan hutan. Seperti itu. Itulah yang harus direhabilitasi kembali misalnya ya. Jadi memang saya sering mengatakan ya, ketika petugas lapangan itu berhasil tidak harus paling banyak ditangkap. Tapi bagaimana misalnya kalau misalnya hutannya lagi gundul, bagaimana dia berhasil menghutankan kembali bersama dengan masyarakat ya. Menarik. Makanya peran masyarakat ini penting. Jadi kalau misalnya hutannya masih bagus, bagaimana dia bisa menjaga dengan baik? Tidak ada yang mengganggu dari luar ya. Kan biasanya kan banyak gangguan kawasan hutan itu kan atas nama masyarakat. Betul. Biasanya kan masyarakat siapa? Masyarakat dari dalam ya. Saya pernah ke suatu wilayah Pak Irsan ya. Ya, saya kan di lembaga diklat ya, membawa peserta praktek praktek di wilayah itu. Ya, di areal itu tidak usah saya sebutkan lokasinya ya. Di areal itu kan sudah ada eksploitasi ya, perubahan fungsi. Tapi katanya masyarakat. Nah, ketika saya identifikasi di lapangan, ternyata lebih banyak pendatang kan? Bukan masyarakat sekitar sebenarnya. Bukan masyarakat sekitar. Nah, ini kan ketika masyarakat sekitar itu kuat bersatu, ada kelompok-kelompok yang memang mengamankan hutan, pasti dia akan lebih dominan ya. Lebih memproteksi Pak ya. Lebih memproteksi wilayahnya. Betul sekali. Sehingga tidak dimasuki oleh orang lain. Betul sekali. Iya, Pak, saya ingin kembali menyapa ini ya dari Facebooknya kami. Ini cukup ramai. Kita coba mana ini? Ada Pak Syarif Salam, katanya mantap Pak gitu. Berikutnya ada akun Nawir Mise, terima kasih Pak Komandan Sudirman Sultan atas ilmu dan pencerahannya. Terus juga ada Pak, itu komandannya penyuluh itu. Wah Pak, besok-besok boleh mampir ke sini Pak ya. Komandan penyuluh. Ada siapa lagi tadi, kita akan menyapa sedikit. Ada berikutnya Pak Henry Mose. Pak Henry Mose juga sukses Pak Sudi katanya. Teman di Ambon itu. Waduh, jauh sekali saya bisa memonitor kita. Terima kasih banyak Pak sudah berpartisipasi. Ada lagi baru masuk Hadijah Alimudin. Mantap Pak Sudirman. Ya. Terima kasih banyak. Ini supporternya Pak Sudirman banyak ternyata. Pak, kita lanjut mengobrol seputar tentang pengamanan hutan masyarakat. Nah, peran masyarakat sangat penting untuk menjaga kehutanan.
terutama bisa dibilang tadi perbandingan antara luas hutan yang ada di Sulawesi Selatan dengan polisi hutan yang kita miliki memang sangat berbeda jauh perbandingannya. Apa akhirnya yang batasan-batasan yang bisa dilakukan oleh masyarakat, Pak? Apakah masyarakat bisa menangkap juga atau memang hanya sebatas untuk melaporkan? Iya. Jadi terima kasih Pak Irsan. Jadi ketika terkait dengan kejahatan sebenarnya. Iya. Jadi semua orang meskipun Pak Irsan sebenarnya Iya. ya bisa melakukan penangkapan dalam hal tertangkap tangan. Iya. Iya, jadi semua orang itu di dalam KUHP itu dinyatakan seperti itu, Pak Irsan. Jadi semua orang bisa melakukan penangkapan. Iya. Hanya saja ada setelah ditangkap prosedurnya gimana kan seperti itu. Jadi masyarakat bisa saja melakukan penangkapan, tapi tidak menghakimi ya, tidak menghakimi karena negara kita adalah negara hukum. Iya. Ya, bisa melakukan penangkapan kemudian menyerahkan ke petugas setempat. Jadi petugas setempat seperti yang saya ceritakan tadi ada MMP yang masyarakat Mitra Polhut melakukan patroli secara mandiri ya, melakukan penangkapan kemudian diserahkan ke petugas polisi kehutanan yang ada di tempat itu untuk diproses lebih lanjut. Apakah akan misalnya saya kan mengatakan proses represif itu adalah tahapan terakhir ya. Betul. Tahapan terakhir. Bisa dilakukan pembinaan dulu ya. Karena masyarakat, apalagi kalau masyarakat tersebut adalah masyarakat lokal. Iya, betul. Arahan Bu Menteri Pak Irsan sekarang ya memang sangat sakral kalau ketika masyarakat lokal ya perlu dilakukan pembinaan dulu, tidak langsung dimasukkan ke ranah hukum gitu. Karena lebih pengedukasi berarti Pak ya. Karena apa? Dengan ya hutan ini untuk siapa katanya ya? Hutan ini untuk masyarakat. Kecuali masyarakatnya sudah tanda kutip itu ya masyarakat tanda kutip Iya, paham ya. Iya. Makanya kan banyak mengatakan menamakan masyarakat lokal gitu. Betul sekali Pak. Jadi menarik, batasan-batasan sudah dijelaskan dan bagaimana sebenarnya peran masyarakat yang sangat penting untuk bisa mengamankan hutan yang ada di Sulawesi Selatan. Nah Pak, boleh cerita sedikit dong pengalamannya Bapak, terutama kan sebagai alumni pengamanan hutan, polisi hutan. Ada nggak sih Pak kasus-kasus yang mungkin pernah Bapak tangani dulu yang menurut Bapak kayak wah bisa sampai seperti ini kasusnya? Kalau pengalaman saya lebih banyak ke laut Pak Ihsan. Justru lebih banyak ke laut? Iya, saya polisi kehutanan dulu, tapi tugasnya di kawasan konservasi laut. Oke. Ya, Pak Ihsan pernah dengar Taman Nasional Takabonerate? Tahu, saya di sana jadi polisi kehutanan. Jadi namanya aja polisi kehutanan. Jadi polisi tugasnya di laut ya. Saya baru tahu nih ternyata polisi kehutanan bertugas di laut juga. Jadi polisi kehutanan ya, itu ada yang tugas di kawasan konservasi. Nah, kawasan konservasi itu salah satunya ada kawasan konservasi laut Pak Irsan. Jadi tantangannya ya berat juga sih. Karena kan kita ketika melakukan patroli di laut, apalagi cuacanya kurang bersahabat ya dapat nelayan yang ilegal, yang nekat, biasanya dia langsung mau nabrak kita ya Pak Irsan. Waduh. Jadi biasanya nyawa taruhannya lah kalau petugas-petugas lapangan itu ketika melakukan kegiatan-kegiatan pengamanan seperti itu, apalagi di laut ya. Betul sekali. Kalau di darat kan saya sering mengatakan kalau di darat teman kehabisan bahan makanan ya, bahan makanan kan bisa ditempuh dengan jalan kaki ya. Kalau di sana kalau tidak ada bahan bakar atau apa kan tidak bisa ditempuh dengan jalan kaki. Ya sudah ya. Ya sudah berharap Pak, bagaimana akhirnya masyarakat sekitar hutan bisa untuk mungkin ada hotline telepon atau mungkin bagaimana untuk bisa berkomunikasi dengan pihak terkait kalau misalnya menemukan kejahatan-kejahatan di sekitar hutan yang mereka miliki. Kita kan kalau misalnya di Sulawesi Selatan ini kan setiap kawasan sudah ada pemangkunya Pak Istan ya. Jadi kan ada Kesatuan Pengelolaan Hutan ya. Jadi ada kantor-kantor KPH dan KPH pun itu ada resort-resort ya. Resort-resort. Nah, cuma mungkin resort-resortnya ya biasanya polhutnya hanya 2 sampai 3 orang saja di situ ya. Jadi memang sangat butuh dukungan dari masyarakat. Ya. Jadi 2 sampai 3 orang. Jadi ini memang penting dukungan masyarakat. Jadi memang di setiap wilayah ada resortnya. Jadi kan di resort kemudian di atasnya ada KPH kantornya Pak Ihsan ya.
dari KPH, di bawah dia dinaungi lagi sama dinas kehutanan misalnya Iya. seperti itu. Berarti- Jadi ketika misalnya masyarakat menemukan bisa melapor ke Iya. petugas tempat. Iya, pemangku-pemangku itu yang Iya. tadi Pak ya. Kalau petugas setempatnya kan tidak dikenal, tanda tanya itu petugasnya Pak Irsan. Masa sih tidak dikenal sama masyarakatnya? Oke, berarti memang harus berbaur dengan masyarakat. Harus Pak Irsan ya. Karena saya waktu tugas polisi kehutanan, saya bungkus badan saya saja dengan sarung, jalan kaki di tengah-tengah masyarakat, kan pulaunya pulau kecil Pak Irsan ya. Iya, Itu dikenal sama anak kecil. Pak Dirman lewat. Padahal saya sudah bungkus Sudah ditutup sarung masih tutup ketahuan. sarung sampai sudah masih ketahuan juga. Jadi memang harus dikenal. Ya. Harus dikenal begitu ya. Berarti memang harus dekat dengan masyarakat biar masyarakat tidak ada keraguan untuk bisa menceritakan apa yang mereka alami. Harus Pak Irsan karena petugas lapangan itu tidak hanya tugasnya menangkapi masyarakat, dia ada peran pembinaan masyarakat Ya, di dalamnya itu. ya. Betul. Dan seringkali teman-teman petugas lapangan itu melupakan Melupakan itu. tentang itu. Nah, kembali ke pengantar saya tadi, ada tahapan preemptif dan Preemptif dan preventif. preventif. Ya. Yang Oke. utama adalah yang sering teman-teman lupakan itu adalah preemptifnya bagaimana menciptakan kondisi di masyarakat itu yang kondusif sehingga masyarakat mau bersama-sama kita Iya. menjaga kawasan hutan kita. Nah, Seperti menarik, itu. menarik sekali. Nah. Pak, ini di akhir perjumpaan kita sudah lewat 57 menit. Tidak terasa ya 30 menit perjumpaan kita ngobrol bersama dengan Pak Sudirman. Pak, penutup dari Pak Sudirman ingin disampaikan kepada masyarakat. Iya Kak, untuk masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan, kalau bukan masyarakat yang membantu petugas di dalam menjaga kawasan hutannya, siapa lagi? Ya, harusnya masyarakat lebih peduli terhadap areal kawasan hutannya, karena apalagi kalau misalnya petugasnya itu pendatang ya, Iya. petugasnya kan tidak akan merasakan dampak dari akibat terjadinya kerusakan hutan. Yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat yang berada di areal kawasan hutan itu sendiri. Jadi mari membantu petugas-petugas yang ada di lapangan ya untuk bersama-sama menjaga kawasan hutan kita agar lebih yang misalnya yang saat ini masih hijau tetap hijau selamanya, dan yang belum atau misalnya ada yang sudah rusak, mari kita bersama-sama untuk menghijaukan kembali ya. Seperti itu. Menarik. Terima kasih Pak Ihsan. Terima kasih banyak Pak Sudirman, Pak Komandan. Gitu tadi semua di Facebook bilangnya Pak Komandan. Terima kasih banyak. Kembali menyapa mungkin sebelum kita pamit ada Erni Aziz, juga di line Facebook kita ada Pak Mustafa Mahmud, juga luar biasa Pak Komandanku. Sukses selalu Pak Sudirman. Terus ada siapa lagi di bagian Kepala atas tadi? KPH itu. Pak, boleh Pak jalan-jalan ke RRI Makassar Pak untuk mencerdaskan masyarakat. Ada Herawati Said, mantap Pak Sudirman, dan terakhir ada Pak Mahmud Gasing, mantap Pak. Terima kasih banyak Pak Sudirman sudah sempat hadir di sini mencerdaskan kami dan sadar betapa pentingnya masyarakat untuk bisa menjaga lingkungan hutan sendiri. Terima kasih banyak sekali lagi. Irsan Lipit mewakili narasumber kita pada malam hari ini pamit undur diri. Pendengar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kipra Desa Pro 1 RRI Makassar.